Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, Ivander Desra Putra, Teknik Sipil 2017, anggota aktif IKM FTUI 2017. Alhamdulillah tahun ini diamanahkan sebagai Korbit Sospol BEM FTUI 2020. Untuk LPJ dari triwulan 3A dari koridor Sospol adalah sebagai berikut. Pertama, untuk pencapaian arahan koordinator bidang, yang pertama ada mengakomodasi kebutuhan data dan arus informasi bersama korbit lainnya untuk triwulan ini tercapai. Arus informasi dan juga kebutuhan data itu sudah disampaikan melalui rapat antar korbit, dan di sisa kepengurusan jika memang masih ada yang harus dibahas akan terus berjalan. Yang kedua, melakukan penjagaan terkait plan do check atlas talent control pada koridor Sospol tercapai. Ini dilakukan oleh Korbit Sospol bersama dengan BPH bidang Sospol melalui rapat bidang dan juga melakukan sharing pengalaman dengan BP di triwulan ini. Yang ketiga, ada menjaga internal performance dan harmonisasi pada koridor Sospol tercapai. Terjaga lewat arahan untuk menjaga hubungan internal bidang di triwulan 3 ini yang bentuknya daring dikarenakan pandemi. Jadi tetap walaupun di tengah kondisi pandemi, dari Korbitnya mengarahkan kepada BPH untuk tetap menjaga internal bidang. Kemudian ada menjadi Dewan Pertimbangan Ketua BEM FTUI terkait pengambilan keputusan itu tercapai karena di triwulan 3 ini ada beberapa isu yang harus diambil sikapnya dan dibahas bersama antara Korbit Sospol bersama dengan ketua dan wakil ketua. Kemudian ada memastikan pelaksanaan rapat koordinasi bidang BEM FTUI dengan IMD atau IMPI pada bidang koridor Sospol tercapai. Untuk evaluasinya mungkin ada follow up berkala agar dilaksanakan rapor baik yang sifatnya rutin maupun insidental. Kemudian ada melakukan pengawasan dan penjagaan arahan ketua itu tercapai dilakukan dengan cara follow up kepada BPH bidang. Kemudian ada mengadakan konsolidasi BMFTW 2020 pada awal dan akhir yang belum tercapai dikarenakan kondisi yang seperti sekarang ini pandemi tidak bisa melakukan kumpul, maka masih belum tercapai. Kemudian ada memberikan rekomendasi dan mengontrol penyingkapan terhadap isu internal dan eksternal. Ini sudah tercapai bersama dengan Kasrat sudah melaksanakan teknik NUI untuk membuat penyikapan terhadap suatu isu selama triwulan 3. Kemudian ada berperan sebagai inisiator dan konsultan atas dinamika iklim kemahasiswaan internal IKM FTUI. Tercapai juga di triwulan 3 ini sudah mengadakan program kerja diskusi terkait keberlangsungan pembinaan di IKM FTUI di masa pandemi. Kemudian ada membuka ruang kolaborasi stakeholder internal dan eksternal IKM FTUI secara proaktif terkait koridor Sospol. Ini belum yang tercapai karena berjalannya BEM tahun ini yang daring akan sulit untuk adanya pihak-pihak stakeholder yang mengadakan kolaborasi karena rata-rata kegiatannya bersifat langsung seperti itu. Kalau dari arahan ketua ada misalnya yang pertama ada adanya internalisasi ulang dan juga alur kaderisasi yang tepat untuk BP di koridor Sospol untuk kaderisasi selanjutnya agar memastikan keberlangsungan dari lembaga ini tetap ada. Jika tahun depan memang dijalankan secara online terlebih dahulu atau memang sudah offline, kita harus menyiapkan kondisinya itu. Kemudian jika memang itu terjadi, rencananya harus diadakan pembuatan rencana strategis yang detail di awal kepengurusan, dan juga Korbit Sospol juga harus secara terbuka bisa berdiskusi dengan BP agar BP dapat merasa lebih dekat dengan Korbit dan dapat menunjang internalisasi koridor secara keseluruhan. Terkait dengan penjagaan stakeholder, koridor Sospol akan melakukan penataan ulang strategi penjagaan hubungan ini karena metode yang pembelajaran yang jarak jauh dan tidak tatap muka sehingga harus ada perubahan-perubahan. Untuk SWOT koridor, yang pertama bidang Sospol sebagai bidang yang memainkan peran penting dalam dunia kemahasiswaan baik intrakampus maupun ekstrakampus selalu menjadi bidang yang sangat disorot oleh warga FTUI, dan bidang yang ada di koridor sosial dan politik ini juga memiliki BP yang punya antusias tinggi dalam belajar dan menjalani bidang. Dan selainnya sendiri untuk Korbit bersama dengan BPH bidang harus dapat membuat internalisasi bidang menjadi lebih baik sehingga si bidang ini bisa jadi tempat yang dapat memberikan ilmu sebanyak-banyaknya untuk BP agar si BP ini yang awalnya 0 bisa 100 di akhir kepengurusan. Untuk khususnya bidang Sospol sering dirasa kurang melakukan program kerja atau kegiatan yang langsung dapat dirasakan warga FTUI dan dapat eksklusif hanya untuk orang-orang yang bergerak di bidang kemahasiswaan, kasat ataupun sosling. Nah, untuk perencanaan itu perlu memperbanyak kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga FTUI. Bisa dilakukan dengan pitching oleh Korbit bersama dengan BPH bidang Sospol untuk membuat kegiatan inovatif yang dapat menyasar pasar warga yang lebih luas.
memiliki kesempatan untuk menarik kembali minat warga terhadap dunia pembinaan, proses hutan kamling, dan pengabdian masyarakat lewat rebranding yang sudah dilakukan. Dan rebranding ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan momentum pandemi COVID-19 untuk meningkatkan awareness-nya terhadap proses hutan kamling juga dibuat dengan membuat webinar yang kemasannya berbeda dari sebelumnya. Untuk thread-nya dengan wabah COVID-19 yang membuat beberapa proker ini harus berubah bentuk dari awalnya itu memang membuat banyak sekali dinamika di internal Sospol itu sendiri. Namun bisa diatasi dengan adanya perencanaan yang matang untuk membuat kegiatan yang sudah dirancang agar bisa beradaptasi dengan dengan kondisi pandemi COVID-19. Jadi sudah dipersiapkan apabila proker atau kegiatan ini dilaksanakan secara online maupun offline. Untuk gambaran umum koridor, koordinasi Korbit dengan BPH sudah lancar walaupun di tengah pandemi ini, dan BPH juga melakukan update terkait kabar bidang dan juga progres bidang kepada Korbit walaupun ada beberapa kali miskomunikasi, cuma secara keseluruhan koordinasinya berjalan lancar. Kemudian ada koordinasi antar Korbit juga berjalan dengan baik karena koordinator bidang lain juga mudah untuk diajak kerjasama dan melakukan tukar pikiran untuk masukan dari untuk progres yang lebih baik dari bidang Sospol walaupun di tengah kondisi yang kurang ideal ini. Sebagai kesimpulan, koridor Sospol di triwulan 3 ini sudah berjalan kondisi yang baik, walaupun terhambat di kondisi pandemi ini, namun hambatan-hambatan yang sudah terjadi di triwulan ini sudah dapat diatasi dengan baik oleh BPH-BPH di bidang Sospol. Untuk rencana strategis koridor untuk triwulan 1 di tahun depan, Korbit Sospol, BEM FTUI 2021 dan juga BPH-BPH-nya harus dapat melakukan forming lembaga dengan mempertimbangkan kondisi offline dan online untuk supaya siap menghadapi dua kondisi tersebut. Dan juga kalau bisa dibuat analisis oleh Korbit dan BPH mana program kerja yang memang dapat dilaksanakan secara online ataupun dilaksanakan secara offline. Untuk triwulan selanjutnya beberapa program kerja yang sudah direncanakan harus dijalankan secara maksimal walaupun sudah akan habis di masa kepengurusan, dan persiapan untuk kaderisasi dari pengurus lembaga juga harus disiapkan agar kepengurusan tahun depan itu lebih siap dan lebih baik. Sekian prestasi dari LPJ Triwulan 3 koridor Sospol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.